PNS, sebuah kata-kata yang bukan kata-kata, sebuah kata yang sudah tidak asing di tengah kita tentunya sebagai warga Indonesia. Ya, kalian pasti udah tahu lah ya apa itu PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil. Kenapa gue membahas PNS? Tentu ini bukan PNS ini, enggak. Gue nggak mau bahas itu lah, itu topik yang kayaknya agak berbahaya. Kalian pasti udah tahu PNS itu apa, dan sebenarnya kerjaan mereka di kantor tuh ngapain aja sih? Apa aja yang terjadi di kantor sama PNS bekerja? Tentu saya tidak membahas yang di sini ya, jadi tolong jangan ada yang aneh-aneh. Oke, langsung kita ke reviewnya. Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmit, di mana di sini gue akan mereview anime-anime yang sudah gue tonton, dan semoga aja ini bisa menjadi apa ya? Mungkin buat kalian yang belum nonton bisa jadi rekomendasi. Sekedar trivia aja untuk anime yang kita bahas kali ini, judul animenya Servant X Service. Dia ini rilis di tahun 2013. Oke, jadi kembali lagi anime yang sudah cukup lama. Gue nggak bilang ini literally jadul lah, karena kalau jadul itu udah pasti tua banget ya. Dan genre dari anime ini adalah romance comedy alias romcom, dan juga slice of life. Studio yang membuatnya ini udah cukup terkenal, yaitu A1 Pictures. Gue sebutin beberapa, diantaranya sudah pernah membuat anime Shigatsu. Ya, kalau yang nggak tahu Shigatsu ya Your Lie in April tuh, yang ceweknya mati. Nah, terus kemudian Erase sama Anohana. Ini studio udah terkenal banget lah, jadi kalau ngomongin kualitas gambar, ya ini oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke sinopsisnya. Jadi di anime ini, itu dikisahkan ada 3 orang baru yang memulai pekerjaan sebagai PNS di kota Mitsuga. 3 orang ini, itu masing-masing punya motivasi dan kepribadian yang menurut gua ini cukup menarik banget. Kenapa? Ya kita langsung aja bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada yang namanya Yamagami Lucy. Dia ini ceweknya itu orangnya serius banget. Dan motivasi dia kerja sebagai PNS, ini gue nggak tahu ya apakah di dunia nyata itu ada atau nggak. Menurut gue ini agak wow. Dia itu balas dendam coy, motivasinya. Kenapa balas dendam? Karena nama aslinya dia itu sebenarnya bukan Yamagami Lucy, nanti ditampilin di sini ya. Itu namanya panjang gitu. Wah, kalau lihatnya juga kayak anjir, namanya bisa begitu loh. Dan karena namanya yang terlalu panjang itu, udah gitu disetujuin lagi sama orang PNS waktu itulah ketika di akhir ya, buat tercatat di akte kelahirannya. Jadi sepanjang seumur hidupnya sampai yang dia kerja itu, ya udah melekat tuh namanya aneh. Dan dia gara-gara nama itu nggak mau dipanggil Lucy, maunya dipanggil nama keluarganya aja, yaitu Yamagami. Oke, kita langsung lanjut yang kedua. Nama orang ini, cowok ini adalah Yutaka Hasebe. Dia ini tipikal orang yang santai banget dan selalu ingin bersenang-senang dimanapun dan kapanpun. Itu udah langsung terlihat ya di episode awal gitu, yang dia nanya-nanya, oh ini tempat istirahat di mana nih, tempat ini di mana, yang pokoknya intinya dia bisa santai gitu. Oke, ini orang kayak ya kalian bisa tahu lah ya menggambarkan seperti apa kalau untuk di perusahaan PNS. Yang ketiga bernama Saya Mihoshi, bukan Saya Mihoshi, bukan ya, namanya emang Saya Mihoshi gitu. Dia ini dia ini tipe yang mudah gugup. Motivasi dia kerja di sini, dia ini pengen bekerja sebaik mungkin lah. Kenapa? Karena ini pekerjaan pertama dia setelah lulus kuliah. Sekedar info, kalau di anime itu ya dia ini mestinya udah kerja lebih dulu dibandingkan HCB sama Lucy gitu. Ternyata dia itu telat setahun gitu ya ceritanya. Oke, setelah 3 orang tadi, ternyata di kantornya itu sendiri, itu mereka tuh harus bekerja dengan ya biasa lah ya, kalau kerja pasti ada senior gitu dong di divisi yang sama ya. Dan ternyata seniornya ini kurang bos.
aduh nggak banget sih kalau gue bilang ya, malahan dia itu nggak bisa membimbing sama sekali, dan tantangan dia ngomong bahkan. Namanya Taishi Ichimiya. Padahal dia ini udah kerja 8 tahun coy. Oke, itu aneh, ini orang aneh. Parah banget. Dia udah kerja 8 tahun nggak bisa ngapa-ngapain coy. Itu literally parah, bahkan membimbing di awal pun bingung. Jadi dengan apa ya, ketiga orang yang tadi modelannya ada masing-masingnya unik gitu ya, terus seniornya juga begitu, nggak kompeten lah kasarnya. Terus lu kerja di PNS juga pasti menghadapi klien lah, katakan masyarakat sih sebenarnya bahasa gampangnya, itu aneka ragam kan tentunya. Belum lagi di kantor itu biasanya pasti ada chinlock dong. Wah udah ini menarik banget. Jadi ya si Yushi, Hasebe sama Nihoshi itu harus apa ya, berusaha lah. Mereka itu ya saling membantu gitu, saling menyemangati biar tetap betah kerja di tempat tersebut. Oke, kita ke bagian kesannya. Sebenarnya kesannya ini mungkin nggak banyak kali ya. Gue cuma membawakan 2 poin. Untuk poin yang pertama, menurut gue konsep yang anime ini ingin tawarkan atau yang dibawakan itu udah cukup dalam tanda kutip, cukup sesuai. Kenapa cukup sesuai? Karena dia ini udah memberikan penggambaran, nggak ada cuplikan-cuplikannya gitu yang sebagai pelayan publik tuh kerjaan di situ ngapain sih, dan orang-orang yang dihadapi itu gimana gitu. Ada yang emosional, ada yang cerita panjang banget dan sebagainya lah. Dan temanya ini tentu pekerjaan kantoran ya, literally relate banget dengan orang-orang kantoran. Tapi bukan yang kayak eksklusif hanya orang kantoran doang yang bisa paham. Penonton umum yang bukan pekerja kantoran pun juga bisa menikmati anime ini. Kemudian poin yang kedua, karakter development-nya gimana? Wah menurut gue sih mulus. Kalian tadi udah ini ya, di sinopsisnya itu 3 orang yang tadi itu karakternya masing-masing beda semua tuh. Cuma di anime ini itu sampai episode terakhir itu kalian akan melihat perubahan-perubahan yang menurut gue cukup menarik. Dan gimana ya, bukan perubahan yang kayak drastis langsung yang kayak dirush gitu di 1 episode cepet gitu, enggak. Ini tuh cukup rapi. Tentu gue tidak akan menjabarkan detail karena ya itu jatuhnya akan spoiler gitu ya. Oke, sampai di sini dulu aja reviewnya. Anime ini sih menurut gue worth it ya, worth it. Karena apa? Karena tontonan cukup santai, temanya juga tema yang apa ya, masih sangat nyambung dengan real life banget gitu. So, oke, silakan lah kayaknya menonton. Dan mungkin buat beberapa orang yang kayak menggemari, bang, aku kan maunya art yang bagus. Ini untuk di ukuran tahun 2013 ini bagus kok. Dan bahkan menurut gua di tahun sekarang ini nonton anime ini art masih enak untuk ditonton. Ini anime artnya masih enak untuk ditonton. Oke, sekian aja ya. Nanti untuk beberapa kalian yang pernah request anime ini, bang, bahas anime ini dong, bahas anime ini dong. Akan ada saatnya lah ya. Gue sedang mengusahakan gitu untuk request kalian bisa gue bawakan lagi di video-video selanjutnya lah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.